Rencana ke Gunung Merbabu, gagal harus pindah ke Gunung Lawu. Jadi awal cerita, rencana aku mau tektok ke Gunung Merbabu, bareng teman-teman yang sudah mengusahakan waktu dan persiapan. Aku udah sampai di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di basecamp Merbabu via Seloganci. Semua sudah siap, bahkan tinggal jalan naik. Tapi ternyata realita nggak sesuai rencana. Kuota pendakian habis. Kesalahan kita adalah mendaki Gunung Merbabu pada saat long weekend. Dan kita malah mengambil jalur yang mengharuskan untuk registrasi offline. Sebenarnya memang tidak disarankan ke jalur pendakian ini, tapi karena rencana dadakan, jadi ya beginilah resiko yang kita ambil. Jadi waktu itu kita rencana naik ke Gunung Merbabu, tektok lewat Seloganci. Jadi aku juga baru tahu per 1 April katanya pendakian Merbabu lewat Seloganci untuk pendaki tektok kuota dibatasin. Aku juga tidak tahu pastinya berapa, tapi menurut informasi yang aku dapat, per basecamp hanya bisa menerima pendaki tektok maksimum 100 pendaki. Ingat baik-baik ya, kata-kataku, per basecamp maksimum 100 pendaki tektok. Entah karena peraturan terbaru atau karena memang long weekend atau di atas sudah penuh, aku juga kurang tahu pasti. Karena memang jalur pendakian ke Merbabu banyak opsi yang bisa dilalui. Di titik ini kalian bisa bayangkan udah sejauh ini tapi harus gagal sebelum naik. Tapi aku nggak mau perjalanan ini berakhir sia-sia. Daripada pulang, akhirnya kita ambil keputusan dadakan. Kita pindah haluan ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Tanpa persiapan panjang, tanpa banyak mikir, akhirnya kita langsung menuju basecamp Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Perjalanan ini nggak direncanakan, tapi justru ini jadi salah satu perjalanan yang paling berkesan. Kita sudah sampai di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Kali ini kita sampai di basecamp jam 4. Kita mau makan dulu, setelah itu kita prepare, kita bakal naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Setelah kita sarapan, persiapan perlengkapan, dan menunaikan waktu subuh, akhirnya di jam 5 kita mulai naik dari gerbang Cemoro Sewu. Trek ini terkenal dengan jalur pendakian tanpa ampun. Trek tangga batu dan juga selalu menanjak menjadi tantangan tersendiri untuk para pendaki. Di trek ini kita bakal ketemu warung di pos 2 dan pos 5. Kalau kalian pendaki santai butuh 7-8 jam untuk sampai ke puncak. Jadi kita sudah jalan 30 menit guys, dan ini masih jauh untuk ke pos 1. Ini kalau merebahan disuruh naik gunung. Jadi di tahun 2026 ini first atau pertama kalinya aku naik gunung langsung ke Gunung 3000-an. Mantap. Kos-kosan. Ayo guys. Oke guys. Jadi kita sudah jalan kurang lebih hampir 1 jam. Ini jam 6.12. Dan kondisi jantung lihat kuning. Kondisi jantung kuning. Ini belum pos 1. Dan asal kalian tahu, ini adalah pendakian pertama di 2026. Untuk mencoba merintis sebagai konten kreator gunung, tapi kayaknya mau menyerah. Belum sampai di pos 1 udah ngos-ngosan. Kondisi jantung udah cending. Mungkin 15 menit lagi kita sampai pos 1. Let's go. Kali ini jam 6.20. Jadi tadi kita naik di jam 5 lebih 12 menit. Kali ini di jam 6.20 menit, kurang lebih 1 jam kita sampai di pos 1. Ayo mas, lanjut sih. Jadi kurang lebih perjalanan itu estimasi mungkin 6 jam untuk sampai di puncak. Dan kali ini baru sampai di pos 1. Masih belum 15 menit lagi baterai habis. ini masih belum terasa sama sekali, jadi fisiknya sama napasnya itu masih oke. Setelah ini kita akan lanjut ke pos 2. Tipu daya muslihat. Ya kemungkinan kita akan pakai
sep yang akan lebih kencang, atau ya mungkin kalau bisa sih trail run agar Jangan percaya tipu daya iblis. agar bisa ngejar apa namanya, Ya iblis sangatlah keras. bisa ngejar waktu. Jadi asal kalian tahu kalau di Gunung Lawu itu SOP-nya jam 2 di hadapan turun. Kita untuk ngejar waktu kita akan lari running. Mantap, let's go. Kali ini kita akan lanjut dari pos 1 menuju pos 2. Walaupun agak ngos-ngoskan tapi oke, kita gas. Ini dia perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Jadi ini perjalanan menuju pos 1 menuju pos 2. Untuk trek itu dia trek batu. Terus ada dapat view Gunung Mongkrang juga di sebelah sana. Ada Bukit Mongkrang. Oke guys, jadi ini perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Dan kali ini aku benar-benar sendiri, kalian bisa lihat. Benar-benar di sini nggak ada orang antara pos 1 menuju pos 2. Ini di jam 7 baru menuju pos 2 karena tadi dari bawah naik itu di jam 5. Ada temanku 3 udah naik di atas, tak suruh duluan karena aku menyadari sih. Sebenarnya kan konten ini memberikan pengalaman yang baik atau memberikan contoh yang baik sebagai pendaki tektok, tapi nyatanya di pendakian pertama di 2026 nafasnya masih perlu dilatih sih. Oh, semangat menuju ke pos 2, let's go. Dan di depan itu udah pos 2 guys. Akhirnya kita sampai di pos 2. Dan di sini ada warung. Sampai juga di pos 2. Bu, permisi. Oke guys, jadi kali ini jam 8.16 kita sampai di pos 2. Tadi kita udah pesan kopi. Setelah ini kita bakal break ngopi dan rokok time. Di situ kita lanjut ke pos 3. Mantep. Nah, ini dingin banget. Ritual yang jangan sampai kelewat di pos 2, yaitu ngopi dan rokok time. Jadi break di pos 2, terus kita ngopi di pos 2. Pokoknya momen ini jangan sampai kelewat guys. Kalian wajib ngopi di pos 2. Oke guys, ini di jam 9. Kelihatan nggak? Ini di jam 9. Jadi dari pos 2 akan menuju pos 3. Tadi sempat ngopi time dan break workout time juga. Dan cukup lama aku di pos 2 karena aku benar-benar pengen ngopi di situ. Oke, kita lanjut ke pos 3. Oke guys, jadi kali ini di jam 10 kurang lebih. Kalau dari pos 2 aku udah jalan hampir sejam. Mungkin kalau ke pos 3 deket, tinggal sedikit lagi. Tapi kayaknya aku agak moodnya itu pengen turun aja. Beginilah konten kreator abal-abal yang seharusnya memberikan pengalaman baik dan bisa sportif untuk pendaki lain. Belum juga sampai pos 3 mau turun. Kepikiran menikmati mie sambil istirahat di pos 2. Jadi pendakian tektok kali ini gagal sampai puncak. Padahal cuaca hari ini sangat cerah. Sudah gagal ke Merbabu, ke Lawu juga gagal sampai puncak. Memang sih terlihat sekali kalau konten kreator gak mutu. Ya kira-kira begitulah. Maaf ya guys, baru pemula. Jadi kenapa aku memutuskan untuk turun ke pos 2? Ini dia alasannya kan. Ini dia alasan turun ke pos 2. Mantap. Pak, minta mie goreng. Mie goreng. Aslinya apa? Terkadang perjalanan tidak selalu sesuai rencana.
Dari yang awalnya mau ke Merbabu, sampai akhirnya cuman sampai di pos 2 Gunung Lawu. Ini bagian dari cerita, nggak semua pendakian harus sampai puncak. Yang terpenting, kita pulang dengan selamat dan tetap bisa menikmati proses. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Terus ikuti cerita pendaki pemula ini. Semoga di next pendakian kita bisa sampai puncak. See you guys.